Yang jadi sorotan itu tentu kebutuhan anggarannya. Kok sampai segitu besar? Memang butuh buat berapa lama dan berapa banyak buzzer. Kok sampai segitu banyaknya? Citra yang baik dibentuk bukan dari postingan sosmed loh. Di era media sosial seperti saat ini, opini tentang seorang tokoh atau institusi memang kadang tergantung dengan apa yang ada di media sosial. Dan semua orang pengen terlihat baik, bagus, positif lah begitu. Apalagi institusi-institusi pemerintah. Mereka tidak ingin terlihat negatif di mata publik. Nah, mau bagaimanapun bila terlihat negatif, tentu posisi pimpinan atau kepala, ketua komandan ya akan terancam. Gitu. Ya, no viral, no justice. Nah di awal tahun, kebetulan tersiar kabar ini, bila TNI Angkatan Laut menyediakan anggaran hingga 100 miliar buat citra positif. Ini berita yang beredar. Hal itu terungkap dalam cuitan seseorang di platform X dan langsung diklarifikasi oleh TNI Angkatan Laut. Ya jujur saja, secara umum wis rampung persoalan ini, tuntas, sudah nggak ada masalah. Hanya unggahan semula atau surat klarifikasinya ditanggapi beragam sama netizen. Ada yang nyebut klarifikasinya tidak jelas. Ada yang bilang beda spesifikasi dengan pengumuman awal itu. Ada yang ngaku pernah kerja jadi buzzer dan hanya buat ngabisin duit saja. Ya serta lainnya lah, macam-macam. Nah kan sama Begawan tak baca itu antara pengumuman yang dirilis di WhatsApp LKPP. Itu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan klarifikasi ada substansi yang berbeda. Geseh itu. Nah, pengumuman pengadaan dilakukan Dispenal atau Dinas Penerangan Angkatan Laut. Klarifikasinya itu dilakukan oleh admin TNI Angkatan Laut. Di surat susulan itu disebutkan bahwa mereka membutuhkan strategi information response system atau strategi sistem respon informasi. Intinya ini, sebuah institusi kan tidak bisa memantau semua informasi yang beredar di masyarakat, sehingga diperlukan sebuah tools, yaitu alat atau metode, agar apa yang dibicarakan di medsos bisa langsung terdeteksi. Hal ini untuk meminimalisasi munculnya opini negatif yang tersebar di masyarakat. Lah sayangnya ini, di pengumuman yang diunggah di LKPP jelas disebutkan membutuhkan key opinion leader, pemimpin opini kunci alias buzzer. Ya, tujuannya buat apa? Ya tentu mengarahkan opini positif untuk institusi itu. Kan ya beda antara pengumuman awal dengan klarifikasi. Dan kebutuhan buzzer ini secara jelas tercantum di dokumen yang diumumkan di awal. Ya nanti semoga bisa ditampilkan lah sama editor ngompol dalam ngeditnya. Di zoom pada tulisan buzzernya itu. Tapi kemudian si pengunggah tweet awal itu dikirim surat klarifikasi dari admin TNI Angkatan Laut. Mereka menjelaskan yang pengen dibangun oleh mereka itu aplikasi pengamanan informasi guna menjaga integritas informasi yang mau dipublikasikan, disebarkan supaya masyarakat paham dan tahu. Ini ada kekhawatiran yang dirasa oleh TNI Angkatan Laut buat mencegah penyalahgunaan pihak-pihak tidak berwenang, terutama di media sosial. Ya masa sih pernah ada kejadian penyalahgunaan informasi? Ya kayak apa contohnya? Penipuan atau suap penerimaan calon prajurit misalnya, atau pengumuman penerimaan pegawai TNI Angkatan Laut, atau yang bagaimana? Ya sekelas wong cile gak akan berani menipu atas nama institusi militer, kecuali oknum-oknum internal mereka sendiri yang sudah keblinger. Oknum secara pribadi lah, personal. Ya kami ini rakyat biasa yang tak punya senjata, kami hanya berani menghadapi rasa lapar dan nekat mengajukan utangan bila soal kebutuhan anak, bayar sekolah, ngambil kredit motor dan sebagainya. Itu saja. Nggak mungkin rakyat kecil nipu atas nama tentara. Wow, horor. Nggak berani.
Jangankan ngadepi TNI diajak gelut karo tukang parkir ae iso terkencing-kencing. Kami ini sudah lelah gelutan tiap hari sama pekerjaan. Sudah capek untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk nyari nafkah. Jadi tolong tidak perlu pakai dalih menjaga integritas informasi segala macam lah. Koyo kami ini mudeng gimana penyalahgunaan informasi. Wah, rakyat biasa nggak mudeng. Kesannya dari pengumuman awal itu, bila kebutuhan buzzer disebabkan orang kayak kita-kita ini gampang aja terjerumus. Menerima informasi nggak benar. Ya atau malah kami-kami ini dituduh membelokkan informasi bisa. Lah bagi Begawan sebenarnya tidak ada yang salah sama kebutuhan buzzer. Nggak ada. Sah-sah saja. Oleh institusi resmi pemerintah. Ya anggap saja ini kebutuhan buat menyampaikan informasi pada masyarakat. Sebagai penyambung lidah. Gitu. Tapi melalui medsos. Artinya pengadaan buzzer ya monggo saja. Yang jadi sorotan itu tentu kebutuhan anggarannya. Kok sampai segitu besar? Memang butuh buat berapa lama dan berapa banyak buzzer? Kok sampai segitu banyaknya? Citra yang baik dibentuk bukan dari postingan sosmed loh. Citra yang baik itu dibentuk dari integritas dan komitmen semua pihak yang ada di institusi itu atau lembaga itu. Jadi apapun kalau memang institusi itu nggak baik, meskipun diolah dengan buzzer bagaimanapun juga akhirnya ya akan tercium juga. Mau dijaga kayak apapun loh. Bila masih ada kejadian macam-macam, misalnya ini seperti mereka kemarin itu penembakan bus rental di rest area dan pembunuhan wanita di Sorong. Ya karena nggak ada gunanya pakai buzzer. Jauh lebih penting itu mendisiplinkan, menata. Ini tak henti-hentikan mengingatkan prajurit maupun staf non prajurit untuk sama-sama patuh pada aturan. Yang melanggar ya dikenakan sanksi, lalu umumkan di media. Itu salah satu upaya menjaga nama baik institusi, marwah baik institusi terjaga dengan hal-hal yang terbuka. Di sisi lain, bila sebuah institusi bekerja sesuai tupoksinya, tidak melanggar, ya semua berdasarkan aturan atau perundang-undangan loh. Institusi pemerintah nggak usah khawatir. Citra positif itu akan timbul dengan sendirinya. Ya, ada sebuah lembaga bekerja dengan baik loh. Kerap juga terlibat dalam bencana. Banyak membantu masyarakat umum misalnya. Mendukung program pemerintah. Kan ya bisa. Lihat misalnya Kementerian Keuangan, itu Menko Polhukam. Sewaktu dijabat Profesor Mahfud. Istana Kepresidenan zaman awal Jokowi kan citranya bagus. Nggak perlu buzzer. Ya mengapa bisa begitu? Mereka bekerja sesuai dengan mandat yang mereka pegang. Amanah yang mereka berikan dari masyarakat kepada mereka. Lagian tidak semua institusi loh harus merespon apa yang muncul di medsos. Lah TNI ini malah lebih gampang lagi. Fokus dengan bidangnya masing-masing. Atau ini sekarang nih, ada isu yang butuh cawe-cawe TNI Angkatan Laut loh, soal pemagaran laut. Pemagaran laut di Tangerang sama Bekasi itu. Wah, itu tugas TNI Angkatan Laut. Harus terjun itu menjaga kepentingan negara. Laut harus dijaga. Monggo ini admin TNI Angkatan Laut posting tuh tentang hal itu. Misalnya apa peran TNI Angkatan Laut dalam kasus pagar laut itu? Apakah langsung dengan keberanian mereka untuk merobohkan atau mencabuti? Dan sudah berbuat apa? Ya, rencana ke depan apa yang akan dilakukan? Jadi kunci utama seorang admin, pembuat citra itu responsif sama keresahan rakyat aja. Tentu yang berkaitan sama tupoksi loh ya. Yang selalu berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, membela rakyat. Dan menjaga kedaulatan rakyat, menjaga kedaulatan laut untuk internal TNI Angkatan Laut itu udah bagus. Yang bukan urusannya ya nggak perlu nimbrung-nimbrung, apalagi turut berkomentar. Nanti nek keliru malah repot urusannya. Nah, kalau instansi yang punya banyak bawahan, lalu bawahan bersikap aneh-aneh itu jadi problem, Mungkin personal dan sebagainya. Tentu topik ini tak angkat, bukan perkara sorotan ke TNI Angkatan Laut saja loh. Tapi buat pembelajaran semua institusi. Kebetulan yang menjadi contoh adalah TNI Angkatan Laut. Yaitu baik institusi pemerintah maupun yang bukan. Nah, apabila kinerjanya bagus, tak perlu ngeluarin anggaran buat buzzer-buzzer, tak perlu. Pendengung-pendengung untuk butuh bangun citra positif, nggak perlu. Nah, selama ini TNI kan ya nggak pernah pakai buzzer.
Polri juga loh, termasuk zaman Jokowi menjabat. Andai dulu disebut Jokowi punya buzzer sampai sekarang, apa mereka yang masih kerja buat Jokowi? Kan enggak. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah melatih para pegawai atau prajurit yang punya kemampuan menulis atau acting di depan kamera dengan baik. Ya cari konten kreator lah di internal kesatuan saja, khususnya di TNI Angkatan Laut. Untuk mengunggah berbagai pekerjaan atau tugas dari TNI Angkatan Laut. Yang cerdas beropini yang jelas. Menulis logika dengan baik atau bikin video pendek lah, tinggal dibentuk saja mereka itu. Dilatih khusus, diarahkan, lalu diberi pembekalan tentang ilmu komunikasi publik. Ini lebih bermanfaat, menghasilkan dan bisa mengangkat marwah positif dari institusi itu sendiri. Banyak loh instansi pemerintah itu bisa mencontoh apa yang dilakukan Polri itu. Nyari orang model Pak Babin atau channelnya itu polisi motret itu. Dia bukan hanya sekedar mensosialisasikan program-program kepolisian, namun juga turut membangun persepsi tentang polisi level bawah mesti gimana. Harus dekat dengan masyarakat, harus peduli dengan masyarakat, harus cak-cak das-des untuk membantu masyarakat. Pasti setiap institusi punya orang-orang kreatif begitu, semacam Pak Babin di Polri itu. Ya tinggal diarahkan saja lah. Tidak perlu itu dengan Menkom Digi yang baru saja merekrut Rudi Sutanto, yang kabarnya dia itu pemilik akun Rudi Valinka, sebuah akun X yang dikenal sebagai buzzer. Komdiki kan yang diurus banyak, citra banyak kementerian, sehingga Bu Mutia Hafid bukan sekedar rekrut Rudi Valinka aja. Juga ada itu X anchor itu. Metro TV lah, Vivi Alidia Yahya, serta artis Ralin Shah buat bergaung, buat bergabung gitu. Ya maksud Om Begawan ini daripada anggaran puluhan hingga ratusan miliar buat bayarin orang. Nah, pilih nyari di internal saja. Bisa untuk tambahan kreativitas, tambahan penghasilan dan sebagainya. Dan kalau nanti bisa membuat konten untuk mensosialisasikan kinerja TNI Angkatan Laut juga mendapatkan income. Unggahannya pun jangan formal, nggak perlu yang sulit-sulit, nanti orang tidak tertarik. Kasih saja postingan lucu, dialog masyarakat awam, atau hal-hal kecil dengan pesan yang dalam. Bagaimana seorang TNI Angkatan Laut sangat dekat dengan masyarakat, bagaimana menjaga kedaulatan laut Indonesia, menjaga Indonesia di kancah laut yang begitu luas di Indonesia ini. Bisa itu, bisa dijadikan konten itu. Dan ini bisa membuat positif tentang TNI Angkatan Laut akan terus meningkat. Kebanyakan loh akun resmi institusi, isinya kan mau postingan kegiatan komandan, acara seminar, diskusi itu, atau meresmikan apa gitulah. Ya publik nggak tertarik kalau itu. Atau ada juga itu bendino isinya mau postingan ulang tahun komandan dan sebagainya, ulang tahun kepala kesatuan, ulang tahun institusi, ya itu peringatan hari besar, ya marahi bosen. Postingan harus beragam, bikin yang menarik itu. Nah, bila semua anggota TNI buat nge-follow, akun baru akan cepat banyak followernya. Orang Indonesia itu punya kemampuan berkreasi loh, bermain seni peran, berpikir dengan nalar. Jadi konten ngompol ini yang saya bawakan oleh Om Begawan ini tidak bermaksud menstigma atau menstempel, apalagi bersifat tuduhan. Ini kritik yang semestinya membuat banyak lembaga pemerintah agar introspeksi. Lihatlah ini instansi lain. Apa yang menggunakan buzzer, ngontrak pendengung, atau akun buat cerewet di medsos, kayaknya enggak ada. Bisa juga lah TNI Angkatan Laut komunikasi dengan PCO, ngerti PCO itu? Siapa itu? Itu lembaga komunikasi presiden yang dipimpin oleh Pak Hasan Nasbi itu. Ajak diskusi, ngobrol, lalu minta ajari bagaimana membangun atau membentuk admin yang punya kemampuan baik. Nah sekarang memang era medsos sih, IT yang sudah cukup hebat. Tidak selalu para prajurit tidak ada yang punya kemampuan sama sekali. Sekarang memang eranya IT, era medsos. Ya coba cek prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut. Yang generasi milenial atau Gen Z. Tanya apakah mereka punya akun medsos.
Bisa juga loh buka lowongan internal atau buat lomba dengan hadiah gede, buat posting misalnya acara HUT TNI Angkatan Laut. Nah dari postingan-postingan yang dikirim, Mabes TNI Angkatan Laut bisa mendalami apakah yang menang lomba punya kemampuan entah bernarasi baik, entah buat meme yang lucu, tapi mengena. Untuk mensikap positif dari instansi TNI Angkatan Laut itu. Atau produksi video pendek yang unik dan pengumuman yang sudah kelewat dipublikasikan ditarik saja, nggak, jangan diteruskan. Nah, pihak TNI Angkatan Laut, TNI AL ini tidak perlu terlalu fokus pada apa yang jadi pembicaraan di medsos. Tidak usah khawatir berlebihan. Yang secara disikapi tentu menyangkut institusi aja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lah mau nek bingung, Begawan aja direkrut. Karyawan piro. Itu ya. Jadi supaya anggaran itu bisa lebih efektif dan tidak menjadi pembicaraan di masyarakat. Ya, selamat untuk TNI Angkatan Laut tetap membela negara untuk menjaga kedaulatan rakyat, khususnya internal, menjaga laut Indonesia di masa akan datang. Ya. Sampai jumpa, salam Begawan, salam ngobrol. Jangan lupa subscribe. Dadah.